Halo teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa itu media kontras? Jika belum, kita simak video ini bersama-sama ya. Materi dalam video ini berisikan pemaparan tentang prinsip dasar, efek samping, dan safety dari media kontras. Kita bahas satu persatu dimulai dari prinsip dasar kontras. Media kontras adalah senyawa yang digunakan untuk memindai struktur jaringan lunak di dalam tubuh yang tidak bisa terdeteksi oleh pemeriksaan sinar X biasa. Pemeriksaan yang menggunakan media kontras biasanya berupa CT scan, MRI, maupun pemeriksaan sinar X konvensional. Lalu, kira-kira bahan kontras digunakan untuk apa ya? Bahan kontras dipakai untuk pencitraan dengan sinar X untuk meningkatkan atenuasi sinar X ataupun menurunkan daya atenuasi dari sinar X tersebut. Media kontras sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu media kontras positif dan media kontras negatif. Kita bahas satu persatu ya. Media kontras positif adalah media yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya atenuasi sinar X. Bahan ini mempunyai daya serap radiasi yang lebih tinggi dari jaringan tubuh karena mempunyai nomor atom yang tinggi sehingga memberikan efek gambaran opak atau putih dalam citra radiografi, sebagai contoh barium sulfat dan iodin. Sedangkan media kontras negatif adalah media kontras yang dapat menurunkan daya atenuasi sinar X karena memiliki nomor atomnya rendah sehingga memberikan efek gambaran lusen atau hitam di dalam citra radiografi. Sebagai contoh yaitu udara, O2, dan CO2. Ada dua media kontras yang sering digunakan, yaitu barium dan iodin. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah barium. Suspensi barium sulfat adalah media kontras yang digunakan dalam pemeriksaan dengan menggunakan sinar X. Bahan ini khususnya digunakan untuk meningkatkan visualisasi saluran pencernaan seperti esofagus, lambung, dan juga usus. Pemberian bahan ini dapat melalui mulut ataupun dubur, karena sifat dari suspensi barium sulfat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia bersifat sangat sulit larut dalam air, sehingga suspensi ini tidak beracun bagi tubuh manusia. Seperti ini contoh dari pemberian kontras barium sulfat. Yang kedua adalah iodium. Yang kedua adalah iodium. Bahan kontras iodium terdiri dari kelompok ionik dan non-ionik. Semakin banyak iodin, maka daya atenuasi sinar X akan bertambah. Media kontras yang berbasis iodium dapat larut dalam air dan bersifat tidak berbahaya bagi tubuh. Jenis ini biasanya banyak digunakan pada tindakan intravenous. Bagaimana perbedaan dari kedua bahan ini? Bahan ionik memiliki penyusun media berupa kation dan anion. Contohnya adalah angiografin. Sedangkan pada non-ionik tidak dijumpai lagi adanya ikatan ion antara atom penyusun molekul. Contohnya iopamiro. Syarat dari bahan media kontras ada beberapa, di antaranya tidak merupakan racun di dalam tubuh, kemudian dengan konsentrasi yang rendah tetap dapat membuat perbedaan densitas yang cukup. Kemudian mudah dalam cara pemakaiannya. Kemudian secara ekonomi tidak mahal dan mudah diperoleh di pasaran. Terakhir, harus mudah dikeluarkan dari dalam tubuh atau larut sehingga tidak mengganggu organ tubuh lainnya. Jalur pemberian kontras ada 5. Pertama, kontras per oral. Kedua, kontras per anal. Ketiga, kontras intravaskuler. Keempat, kontras injeksi intravaskuler. Dan yang terakhir, kontras intraarterial. Efek samping dari media kontras ini dapat dikategorikan menjadi efek yang ringan, sedang, dan berat. Efek ringan dapat berupa bersin-bersin, rasa mual, terasa panas, ruam, dan gatal. Efek sedang dapat berupa sulit bernafas, hipotensi, serta terasa logam di mulut. Sedangkan efek samping yang berat dapat berupa shock, cardiac arrest,
respiratory arrest, dan pulmonary edema. Lalu bagaimana tindakan safety dalam penggunaan media kontras? Yaitu dengan menggunakan dosis media kontras dengan konsentrasi yang rendah, namun tetap dapat menghasilkan citra radiografi yang optimal. Nah, aku ingin berbagi sedikit informasi nih. Mengapa diperlukan puasa sebelum pemeriksaan dengan menggunakan kontras media? Yaitu untuk mengurangi resiko terjadinya aspirasi paru jika terjadi muntah. Aspirasi paru adalah masuknya makanan, asam lambung, air liur, atau benda asing lainnya ke dalam paru-paru yang dapat memicu terjadinya infeksi paru. Nah, sekarang kalian sudah paham kan mengenai prinsip dasar, efek samping, dan safety dari penggunaan kontras ini? Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa!